Sahabat Berita Desa. Pemerintah Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa penetapan Perdes RPJM Desa tahun 2022 sampai tahun 2028 dan musyawarah desa rancangan RKP Desa tahun 2023 serta pembagian BLT pada Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Berlangsung di Aula Desa Tepi Laut. Kegiatan dihadiri dan dibuka langsung oleh Sekcam Air Napal, Ramdhani Halian SSOS, Kasih PMD Kecamatan Air Napal, Bobi Ertanto MIP, Babin Kamtipmas serta pendamping desa dan anggota BPD Desa Tepi Laut. Kegiatan yang dipimpin Kepala Desa, Zakaria MIP ini bertujuan untuk penetapan dokumen RPJM Desa Tepi Laut tahun 2022 sampai tahun 2028 dan merumuskan rancangan prioritas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Musyawarah ini berhasil sukses dengan dicapainya penetapan dokumen RPJM Desa Tepi Laut tahun 2022 sampai tahun 2028 dan ditetapkannya rumusan rancangan prioritas usulan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023. Dalam kesempatan ini juga Pemdes Tepi Laut menyalurkan BLT DD tahap 10 dan 11 kepada 77 KPM. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'd. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Bapak Camat Kecamatan Air Napal, Bapak Supandi SH. Dalam hal ini diwakili Bapak Sekretaris Kecamatan, Pak Ramdhani Halian, Sarjana Hukum, beserta Kasih PMD Kecamatan Pak Bobi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Babin Kamtipmas, Pak Haryadi. Kemudian yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD Desa Tepi Laut. Dan yang saya hormati dan saya banggakan pengurus masjid Desa Tepi Laut, pengurus adat, cerdik pandang, dan yang saya hormati para tokoh, Bapak Iwan. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu hadirin, wabil khusus pendamping desa Tepi Laut, pendamping desa lokal ya. Kemudian pendamping desa itu PUSEK. Kemudian seluruh para undangan, mungkin pangkat jabatan melar, mungkin juga kedudukan yang mungkin saja yang dia bisa sebutkan satu persatu pada hari ini. Kemudian seluruh Bapak Ibu hadirin dan perundangan, wabil khusus kepada penerima manfaat dan APLT dana desa. Hari ini hari Kamis, hiruk-pikuk perekonomian diuji pasar kerkap hari ini, wajib atas dasar itu, atas nikmat rezeki, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga bisa juga menghadiri undangan kami beberapa hari yang lalu kemarin, baik yang lisan maupun tulisan. Atas dasar seperti itu, kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD menyampaikan kepada semuanya, menyampaikan ucapan terima kasih. Kemudian daripada itu, tentu kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar. Saya berharap dan berdoa semoga yang hadir pada hari ini mendapat syafaatnya, mendapat manfaatnya, dan menjadi pengikutnya, dan menjadi tauladannya di akhir nanti, dipertimbangkan dan menjadi pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, Pak Camat, seluruh pendamping desa, Ketua BPD dan seluruh lembaga dan cerdik pandai yang saya hormati. Tentu atas dasar kemanusiaan, ketidaksempurnaan, atas kehilangan baik bentuk kata, lisan maupun yang lain,
pakaian penyambutan, izinkan saya di dalam forum ini adalah forum yang tertinggi. Kalau di DPR itu namanya forum paripurna pengesahan RPJM Kabupaten. Hari ini di forum yang paling sempurna dan paling paripurna, yaitu pengesahan RPJM Desa sekaligus nanti RKP ya, RKP. Kemudian acara selanjutnya pembagian BLT dana desa. Tentu 3 agenda penting ya, yang tentu harus kita perhatikan karena cikal bakal pembangunan ke depan itu akan dibahas hari ini. Dengan total masyarakat 762 akan digambarkan potret hari ini. Apa yang kira-kira yang dibangun pemerintah 2023. Nah hari ini Ibu sekalian bisa memberi gambaran itu. Maka kita bersama-sama nanti akan melihat apa saja yang harus dibangun di tahun 2023. Ya, nanti ibu-ibu sekalian, banyak orang protes kepada kepala desa, sejogjanya ini tidak dirapatkan secara besar seperti ini. Karena saya mengingat ini penting dan tidak mungkin saya satu persatu datang ke rumah dengan forum yang sangat mulia ini, maka berbarengan saja untuk pembagian BLT saja. Supaya nanti ibu-ibu bisa protes. Dan bisa menjadi sebuah harapan pembangunan ke depan sempurna. Kalau banyak yang protes ibu-ibu sekalian, pembangunan kita ini akan mendekati kesempurnaan. Kalau tidak ada yang protes, tentu tidak akan sempurna. Karena semakin kuat pengawasan masyarakat, insya Allah pembangunan itu semakin baik. Kemudian RPJM Desa ini rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, jangka menengah ini tidak terbatas di tahun 2023 itu. Ini 2022 sampai 2024 inilah kitabnya. Tidak boleh keluar. Jadi pembangunan apapun ini adalah kitab dasarnya di RPJM Desa ini. Nah, bisa dituangkan di dalam rencana pembangunan nanti. Maka harapan saya pengesahan program pemerintah terkhusus pembangunan tolong dikoreksi ketika ada kealpaan dan kelupaan. Nah ini hak ibu-ibu sekalian. Ya harapan saya pengesahan ini mengkonkretkan program pemerintah di sana. Karena mengapa saya sampaikan, kepala desa, BPD, kemudian seluruh yang tergabung ini seperti saya ini hanya pemegang dana saja, guna untuk pembangunan. Bukan saja untuk kepentingan kepala desa, tetapi betul-betul kepentingan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Maka daripada itu pembangunan 2022 sampai 2028 ini tentu harus menyentuh keinginan masyarakat. Ya harapan saya nanti setelah kita pengesahan, setelah kita sama-sama sepakat, maka seluruh pembangunan 2022 dan 2028 sudah tercover semua. Atau ada kepentingan-kepentingan yang betul-betul mendesak dan kepentingan masyarakat yang misal tidak tersentuh oleh kami dan tidak terjangkau, bisa saja usulan ini dimasukkan di dalam RPJM Desa agar dapat dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan. Nah inilah gunanya kita melakukan rapat paripurna pengesahan RPJM Desa. Yaitu harapan kami secara bersama-sama. Selanjutnya, karena terlalu ini, saya ingin menjelaskan mengenai BLT ya. BLT ini sudah memasuki tahapan ke-10 dan 11. Mungkin saja ibu-ibu banyak bertanya, mengapa Pak Kades tidak tepat waktu, tidak bulan 10? Kok bulan 11 ya? Dananya baru cair gitu. Baru sekitar lebih bulan 2 atau 3 hari. Makanya ini akan terlambat. Bukan keinginan kepala desa yang memperlambat, memang kucuran dananya yang lambat. Karena tidak menimbulkan prasangka-prasangka, maka saya sampaikan ini. Kepala desa kemarin harga makmur tepat jam 10 antri 3 jam. Nunggu. Setelah nunggu 3 jam antrian, uang nggak ada. Undangan sudah diberikan kepada masyarakat. Berangkat dari harga makmur tembak ke Bungkul, antri sampai 3 jam. Bayangkan dalam pemikiran saya ini kepentingan masyarakat yang harus saya tunaikan pada hari ini.
Artinya secara khusus kita ingin betul-betul menyalurkan kebutuhan masyarakat ini dengan tepat waktu. Tidak ingin kita meletakkan dana masyarakat ke rekening desa selambat-lambatnya, harus dipercepat. Karena mengapa? Karena kecenderungan kalau uang di rekening dan tidak disalurkan takut terpakai oleh kepala desa dan kepentingan kepala desa. Maka saya secepat mungkin tinggal menggantung itu satu bulan lagi di bulan Desember. Ini kepentingan dana ini saya terapkan saja 600. Ya, 600 saya kasih selama untuk bulan Oktober dan bulan November. Tetapi tersisa di bulan Desember. Insya Allah nanti tepat waktu, dananya sudah cair ibu sekalian. Karena kemarin dicairkan 3 bulan berturut-turut. Cuma tidak boleh mendahului anggaran dicair yang belum ada bulannya. Artinya harus menunggu sampai bulan 12. Meskipun itu tanggal 1 atau tanggal 2. Supaya tugas-tugas pemerintah ini cepat kita selesaikan. Karena mengapa? Banyak kesalahan dalam progres pemerintah ini, tidak ada yang benar, tidak ada juga yang sempurna. Pasti banyak kesalahan dan kehilafan. Tetapi kami memperkecil ruang itu agar proses kita bermasyarakat akan lebih baik. Itu harapan. Dari sekian banyak saya sampaikan, ada kepentingan nanti jangan pulang dulu, sampaikan, proteskan agar pembangunan di 2023 menyentuh ibu sekalian, bapak sekalian. Tapi tidak mungkin itu segalanya mendapatkan daripada azas manfaat. Misalkan ada jalan yang harus diperbaiki, hari ini boleh diusulkan, kalau itu penting akan kita bahas di tahun 2023. Ada kebutuhan sumur bor misalnya, boleh juga disampaikan kepada kepala desa agar dapat dibangun di tahun 2003. Yang artinya pembangunan desa itu bukan atas dasar keinginan kepala desa, tetapi dasar itu berasal dari masyarakat. Itu kita kepingin seperti itu membangun. Mungkin banyak hal yang perlu saya sampaikan, banyak waktu yang menyita, banyak juga comong dan cakap yang keliru dan menyinggung hati kita sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan ucapan permohonan maaf baik dari lembaga desa, BPD dan seluruh lembaga yang menjadi mitra pemerintah. Kehilafan itu pada kesempatan ini saya minta tolong kepada ibu sekalian untuk dapat dimaafkan dan diberikan maaf kepada kami yang bersangkutan. Mungkin itu saja, banyak kurang dan lebih bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa-Desa Tepi Laut beserta perangkatnya, yang kita hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kita hormati Bapak Wabid Kaptibmas yang berkenan hadir, yang saya hormati Bapak Kasih PND, yang saya hormati Ibu Pendamping Desa serta jajaran Bapak Imam, Khotib, Bilal Karim, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh wanita, wabil khusus seluruh yang hadir kesempatan ini. Mari senantiasa menjalankan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat yang mantap dan hidayahnya, sehingga kesempatan ini kita bisa hadir bertemu bersilaturahmi di Balai Pertemuan Desa Tepi Laut dalam rangka, kalau bahasa tinggi dari Pak, rapat paripurna penetapan. Sama juga Pak, ya, rapat paripurna desa penetapan rencana pembangunan desa tahun 2022-2028. Selanjutnya salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami terus kepala desa dan jajaran belum sampaikan beberapa hal. Saya sampaikan permohonan maaf Pak Karis, seyurianya Pak Camat yang hadir kesempatan ini. Tadi pagi beliau menyampaikan saya untuk bisa wakil di sini karena ada kegiatan sumpah yang tinggal bagi waktu ya Pak. Tadi beliau dengan permohonan maaf dan salam untuk kita semua. Bapak Wahyu yang dihormati, terima kasih saya sampaikan. Sebenarnya aplaus ini Pak. Berdasarkan kunjungan kita, ini mungkin salah satu desa pusat harapan yang paling ramai Pak. Ya, alhamdulillah.
Artinya partisipasi rapat masyarakat kita Ibu Eka lebih dari 30% yang diharapkan. Bahkan banyak keterwakilan dari perempuan. Inilah yang diharapkan. Kenapa demikian? Kehadiran rapat ini salah satu bentuk peran serta kita dalam pembangunan. Gitu. Apalagi pada itu kita tengok apa yang dikerjakan oleh desa. Gitu. Jadi begini ibu sekalian, untuk desa tepi laut saya kira sedikit berbeda karena kepala desa kemarin terpilih, petahananya terpilih lagi untuk memimpin desa tepi laut ini untuk 6 tahun ke depan. Artinya untuk hal-hal rancangan kegiatan pembangunan ini beliau mungkin lebih tahu dan lebih memahami. Karena ini adalah tahapan Pak yang harus dilalui, yang harus kita laksanakan. Nanti mungkin dari tim perumus RPJMD akan memaparkan supaya ditengok oleh masyarakat apa mimpi desa ini 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan Pak. Ya, supaya ini kenyataan kalau anggarannya dan baca gitu nyatu itu titiknya dah. Jadi pada hari ini ibu bapak sekalian kita akan melaksanakan penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa selama 6 tahun ke depan. Ada di situ peraturan desa yang memuatkan dokumen nanti yang akan ditandatangani oleh kepala desa bersama dengan sekretaris desa untuk diundangkan dalam undang-undang desa. Jadi seperti itu. Jadi ibu nanti di dalam RPJMDes ini itulah roh pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa ini ke depan. Nanti ada turunannya lagi. Mungkin segera mengingatkan kita akan melaksanakan skala prioritas di tiap tahun-tahunnya. Mungkin 2003 dan setahun tahun berikutnya. Itu dari rancangan dari RPJMDes itu turunannya ke kegiatan per tahun, yaitu RKPDes desa. Ada lagi turunannya ini. Tidak cukup sebatas itu aja. Di rancangan kegiatan ini harus dimasuk ke anggaran. Apa nama itu? Itu anggaran pendapatan dan belanja desa yang namanya APBD. Belum juga selesai di situ, ada item-item yang juga disebutkan di situ dalam APBD itu. Inilah tahapan yang harus dilalui oleh pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian tadi disampaikan, Pak Kades tidak anti kritik. Pada saat pelaksanaan ini mohon diawasi seluruhnya, tidak hanya PBB. Seluruh masyarakat boleh memberikan masukan saran dan pendapat yang sifatnya membangun Pak, tapi kalau sifatnya merusak jangan. Ya, silakan sampaikan saran dan pendapat kita melalui lembaga yang sudah kita pilih adalah Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Ngapa harus melalui situ? Tidak boleh ke kepala desa langsung? Bukan tidak boleh, karena aturan seperti itu. Kalau memang sifatnya memang harus mengharuskan disampaikan secara langsung itu tidak menyala. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengawal ini saran dan pendapat melalui Badan Permusyawaratan. Memang pas aturannya di situ. Jadi itu sekalian. Tentu nanti sama-sama dicermati. Mungkin di kadunnya yang skala prioritas ini sampaikan. Di kadung 1, 2, dan 3. Pak Kades, kami air comberan kami kok tidak pajak dan lagi harus memang harus dibuat. Jadi namun dan sampaikan. Dan juga tadi hal-hal kegiatan lain seperti kebutuhan-kebutuhan besar oleh masyarakat yang harus diselesaikan. Seperti itu. Bapak Ibu kami hormati, RPJMDes ini buku sucinya desa ini selama 6 tahun ke depan dan tidak bisa dirubah kecuali dalam keadaan tertentu, ya. Kalau ada bencana alam atau ada peraturan-peraturan pemerintah yang mengharuskan untuk ada perubahan, maka kemarin melalui tim serasi, tim perumus itu kita beri waktu untuk berhati-hati untuk menyusun itu. Jadi dalam ditampilkan nantinya, silakan Ibu lihat nanti apa-apa yang akan dibangun di lingkungan itu masing-masing, termasuk mungkin di kegiatan pertanian dan perkebunan juga akan ditanggung seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya juga pada hari ini akan diserahkan bantuan langsung tunai Pak DD periode 10-11. Saya rasa masyarakat ini soal waktu dan masalah paling penting cair. Ya. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penetapan RPJMD Desa tahun 2022-2028 Desa Tepi Laut dibuka secara resmi. Terima kasih. Ini kepada visi dan misi kepala desa. Ini sebagai target 6 tahun ke depan Desa Tepi Laut mengacu pada visi kepala desa, yaitu terciptanya Desa Tepi Laut maju, aman, dan sejahtera berbasis pembangunan skala prioritas masyarakat. Itu adalah visi Pak Kades di tahun ini terpilih sebagai Kades kembali, incumbent. Lanjut. Nah, untuk terwujudnya visi itu harus ada misi yang kita laksanakan, atau misi yang sudah dibuat Pak Kades, yaitu yang pertama, meningkatkan pelayanan prima baik masyarakat desa, menjamin tidak adanya pungli atau pungutan liar. Karena sama-sama kita ketahui, untuk negara Indonesia juga Presiden juga menghimbau jangan ada itu pungutan liar. Untuk misi Pak Kades juga sama, tidak ada pungutan liar dalam apapun bentuk pelayanan di masyarakat Desa Tepi Laut. Yang kedua, meningkatkan pembangunan desa dengan kualitas yang baik, fasilitas pendidikan, jalan lingkungan desa, jalan usaha tani, sanitasi, gedung serbaguna, bedah rumah, dan air bersih serta tempat ibadah. Yang ketiga itu meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga desa serta pemberian beasiswa untuk anak yang tidak mampu guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintelektual. Dan yang terakhir itu meningkatkan sumber pendapatan desa PADES melalui BUMDes desa yang dikelola secara profesional untuk mendukung program-program sosial masyarakat desa. Nah, itu tadi visi dan misi. Dan yang selanjutnya itu prioritas program tahun 2022 sampai 2028. Yang keempat, bidang pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir itu bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Pengen Pak Kades dapat moto aja tangan tadi. Rp458.000, dana BHPR sebesar Rp6.359.000, serta ada dana PPKD yaitu pemilihan kepala desa dari kabupaten sebesar Rp11.162.000. Maka kita mendapatkan dana Rp1.040.187.000. Dari dana yang cukup besar sebesar 1 miliar itu sudah dibagi-bagi ke ranahnya masing-masing. Yang pertama yaitu di bidang penyelenggara pemerintah desa, itu ada siltap dan tunjangan kepala desa untuk 1 tahunnya Rp35.059.680 itu untuk 1 tahun. Sudah terserap sekitar 75%. Yang kedua yaitu siltap dan tunjangan perangkat desa untuk 1 tahunnya Rp259.720. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tepi Laut beserta rekan-rekan perangkat. Yang terhormat Ketua BPD Desa Tepi Laut beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtipmas Bapak Suryadi. Yang kami hormati pendamping desa Kecamatan Air Napal. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu penerima KPN BLTDD tahun 2022. Mungkin langsung saja di sini saya akan memaparkan prioritas kegiatan pembangunan untuk tahun 2023.
Di sini dari pemerintahan desa akan menganggarkan untuk di bidang pemerintahan tahun 2023 akan diadakan penjaringan perangkat desa untuk Kadun 1. Karena saat ini Kadun 1 Saudara Alif Yunus mengundurkan diri. Jadi untuk tahun depan kita akan menganggarkan untuk pemilihan perangkat desa Kadun 1. Itu untuk bidang pemerintahan. Mungkin yang lebih akan saya jelaskan untuk bidang pembangunan di tahun 2023. Mungkin nanti saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak memberikan masukan apa saja yang akan dibangun untuk tahun depan untuk kita di Desa Tepi Laut tahun 2023. Habis maghrib itu gelap gulita, itu belum terlaksana sampai saat ini. Jadi untuk tahun depan mungkin saya akan menganggarkan lagi untuk penerangan lampu di Kadun 1. Selanjutnya untuk pembangunan pengerasan situ. Itu mungkin dari kami pemerintahan desa, mungkin nanti ada tambahan. Silakan memberikan masukan, memberikan saran untuk pembangunan kita di tahun 2023. Mungkin Pak Iwan, masyarakat silakan. Mungkin Ibu Lisa, mungkin Ibu Lisa ada masukannya. Silakan pembangunan apa saja yang dibutuhkan untuk tahun 2023 dari masyarakat Desa Tepi Laut. Akan kami kabar, akan kami tuliskan, kami tuangkan di tahun 2023. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Ketua Bidang Perangkat Desa dan anggota, Bapak Camat yang diwakili oleh Pak Kasih Pemd, dan Bapak-bapak hadirin sekalian yang pada kesempatan siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi langsung saja, ini tadi bidang pemerintahan di bidang pembangunan. Di salah satu di penjaringan perangkat desa, itu memang betul tadi ini memang harus kita segera karena ada kekosongan. Terus di bidang pembangunan itu ada pembangunan sumur bor, itu sangat bagus, dan juga mungkin masih banyak masyarakat kita yang mengharapkan kemenangan dari program dari pihak pemerintahan desa. Itu lampu penerangan desa, itu sangat setuju. Pembangunan penerangan itu memang terus kita laksanakan. Mungkin itu kan tahun 2023. Mungkin nanti kalau kita banyak-banyak mungkin tidak cover dari anggaran mungkin. Ini di sini saya ingin bertanya khususnya kepada pendamping desa ya. Jadi mulai dari RPJM desa tadi setelah saya dengar bersama sampai dengan penetapan skala prioritas RKPD 2023, kalau di dalam anggaran dana desa dan dana yang dikelola oleh desa itu kami dari masyarakat itu melihat itu mungkin sudah sesuai dan pas dengan anggaran. Yang ingin kami bertanyakan kepada pihak terusnya kepada pendamping desa yang membidangi, kok mengapa di dalam perencanaan dokumen RPJMD ini itu kan dasar atau pedomannya Bapak Kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan 6 tahun ke depan. Di sini mengapa di dokumen RPJMD kita di satu jauh itu tidak tercover itu dana-dana dari daerah, satunya mungkin dana kabupaten, provinsi, dan juga mungkin dari pusat. Intinya begini, kita dari pihak desa jangan berputus asa berpikir lagi. Hanya harapan kami dari masyarakat, toh kalau memang ada uang yang kami butuhkan anggaran ke daerah, kemudian sampai dengan pusat, alangkah baik itu dilaksanakan atau dituangkan dalam dokumen RPJMD. Sebab kalau tidak tercover di dalam dokumen RPJMD, pihak daerah ataupun sampai tingkat pusat itu tidak mungkin mencapai usulan kita. Apalagi sistem sekarang adalah sistem dari kita. Jadi itu yang pertama yang kami masyarakat tidak pertanyakan. Selanjutnya ini kami khusus mungkin suara dari masyarakat. Kami sangat berharap karena tadi disampaikan dari pihak kecamatan Pak Sekjen bahwa kami dari masyarakat ini mungkin untuk menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan usulan atau masukan-masukan yang baik, kami itu tidak diperbolehkan
untuk langsung ke pihak Kementerian Desa. Maka di dalam kesempatan yang bagus ini dan juga dalam kesempatan yang sangat baik ini, bahwa anggota Badan Pengurusan Desa kita ini sudah lengkap. Jadi kami dari masyarakat mohon kiranya nanti andai kata ada masukan-masukan dari pihak masyarakat, tolong kepada BPD itu tolong ditanggapi dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada pihak desa mungkin secara berbicara dengan baik. Tujuan masyarakat sangat mendukung apapun program pemerintah, khususnya program Pak Kepala Desa dan jajarannya. Mungkin itu kemarin kan kita udah bahas, itu bukan khusus di Kadun 1. Seluruh Kadun 1, 2 dan 3. Ya, kita itu kan masyarakat kita itu kan bukan cuma Kadun 1. Kita harus seluruh, harus adil. Karena saya kan kemarin menengok Kadun 1 gelap. Ya memang gelap, ya, tapi boleh. kalau prioritasnya bukan Kadun 1, Ya. tapi Masukkan aja dulu. seluruh. Ya, masukkan. Saya sekitar saja. Pada kesempatan ini kita diminta untuk memberikan semacam masukan terhadap program pemerintah. Yang dibangun itu yang inilah yang dibangun itu di tahun 2023. Tidak akan lari itu sekalian, ya. Jadi kalau memang ada yang memang tidak tersentuh dan itu penting, tolong sampaikan, ya, supaya nanti kita membangun sesuai kehendak masyarakat, bukan kehendak perangkat desa. Karena gini, Kepala Desa memang berencana di tahun 2023, tapi rencana ini apakah terrealisasi dan tidak, saya nanti akan pikir-pikir. Karena saya ingin menuntaskan seluruh sumber bor itu, ya. Karena 2024, 2025 saya akan membangun gedung yang memang betul untuk masyarakat, ya. Salah satu visi pemerintah itu mengobrak daripada membangun gedung serbaguna yang multidimensi, ya. Karena saya berpikir tahun 2024 dan 2025, 2 tahun berturut-turut itu hanya membangun pada satu titik pembangunan gedung serbaguna untuk sarana olahraga dan sarana pernikahan bagi setiap kita semua, ya. Karena saya ingin membangun gedung yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tahun-tahun ke depan. Makanya tahun ini saya pikir program pemerintah saya ingin menuntaskan semua bor. Nanti tidak ada yang minta kembali kebutuhan air bersih, ya. Karena fokus pemerintah ke depan pembangunan cuma satu titik, itu pembangunan gedung serbaguna dalam 1 tahun, bahkan bisa saja 2 tahun. Agar pembangunan ini betul-betul bisa dilihat oleh orang dalam berbagai hal, ya. Karena saya bercita-cita di tahun 2024, 2025 bahkan 2026 pembangunan cuma 1 gedung saja, walaupun dananya mungkin mencapai miliaran rupiah misalkan 1,2, 1,4, ya. Makanya saya berpikir ini adalah pembangunan yang saya akan lakukan supaya menampakkan desa tepi laut itu agar menjadi kompetisinya sehat, ya, bersaing dengan desa-desa lain. Karena saya tidak bisa terpikir misal 10 tahun, 5 tahun lagi orang menikah, bagaimana kalau saya tidak sediakan gedung untuk orang menikah? Bagaimana kalau saya tidak sediakan gedung untuk orang olahraga? Ini menjadi cita-cita besar, tetapi tidak bisa juga saya berkehendak. Karena ini juga tergantung kehendak masyarakat. Tidak bisa kepala desa sendiri merumuskan BPD sendiri, tidak. Seluruh pembangunan desa itu bertumpu kepada kehendak masyarakat. Artinya pembangunan yang kita lakukan itu bertumpu pada kepentingan dan hak masyarakat. Tidak bisa kita meminimalisir, karena kekuatan terbesar desa ini ada karena masyarakat, ya. Maka masyarakat harus menjadi salah satu orang masyarakat itu yang selalu saya pikirkan jangan sampai terzolimi atau mengkehendak kepala desa saja. Maka seluruh pembangunan itu kita lakukan rembuk atau musyawarah supaya nanti didukung oleh masyarakat. Nah, kalau hari ini misal hari ini ada masukan, ibu-ibu ada masukan yang memang tidak tersentuh, kita akan masukkan di tahun 2023. Kalau dana desa ibu sekalian, dana desa tidak akan pernah tidak bisa dilakukan, ya. Kalau kita mengharapkan sampaikan misal APBD, mungkin saja itu terrealisasi, mungkin saja tidak. Tapi kalau dana desa, hak mutlaknya itu kepala desa dan BPD. Maka ketika BPD merestui dan kepala desa merestui, maka itu terrealisasi. Itu harapan saya
kepada ibu sekalian agar kita betul-betul mengkoreksi, meneliti dari pembangunan kepala desa ini. Kalau memang salah, tolong diprotes, ya, tolong dikasih tahu, ya. Karena mengapa saya ini, maaf ngomong, dipilih berdasarkan masyarakat, hak penuh itu diserahkan kepada masyarakat. Tidak ada kepala desa ingin hidup tidak disayangi masyarakat. Maka pembangunan harus berdasarkan masyarakat. Tidak bisa kita meninggalkan masyarakat. Maka hari ini saya mohon nanti kalau tidak ada yang diusulkan ibu-ibu misal, maka pembangunan itu loh, inilah yang dibangun. Ya, tahun depan itu. Nah, misal ada perubahan, memang ada usulan, saya mesti berjalan ke belakang, misalkan tidak sertu Pak Kades, langsung saja rapat, langsung sekali jadi, ya. Nanti akan dimasukkan sertu atau rapat beton, ya, garis miring, ya. Artinya kalau memang tidak tercover itu rapat beton, berarti sertu. Tapi kalau memang tercover dananya, kita langsung saja untuk melakukan pembangunan rapat beton. Itu pun tergantung ibu sekalian. Kalau ada yang lebih penting lagi yang harus kita bangun, ayo kita bangun itu yang lebih penting itu. Ya, itu harapan saya dari ibu sekalian. Karena saya berpikir hanya 3 program saya secara penting saya sampaikan sebagai visi pemerintah itu membangun gedung yang layak huni dan membangun gedung yang presentasi menjadi gambaran tentang desa, membantu pendidikan lansia agar seluruh lansia dan pendidikan akan terbantu saat saya menjabat itu. Cuma 2, 3 atau 4 visi yang memang saya tekankan di dalam proses ini. Tetapi tentu ini tergantung kepada masyarakat sendiri, ya, yang menentukan pembangunan. Saya mohon maaf kalau nanti ada hal pembangunan misalkan gorong-gorong, ini yang disampaikan Hesti, saya mohon maaf, nonton sewu kepada ibu sekalian, bukan tidak ingin melaksanakan, tapi akan kami laksanakan, tapi faktor hujan. Kalau memang 2 atau 3 hari ini misalkan gorong-gorong atau hari cuacanya baik, insya Allah yang gorong 3 titik itu kami akan selesaikan. Tapi kalau 31 Desember tidak bisa cuaca seperti ini, mungkin dana ini akan kita simpakan. Karena mengapa saya sampaikan kepada forum, jangan bertanya-tanya. Jadi bertanya dengan ini, ya, karena kita akan melaksanakan kalau cuaca seperti ini tidak bisa kita masuk, Bu. Ya, cuacanya sangat ekstrim, jalannya masih tanah, gorong-gorongnya 3 titik itu. Nanti tolong menjadi beban kita bersama. Artinya kita ingin pembangunan cepat, tapi karena cuaca, karena persoalan-persoalan seperti ini, tolong dimaklumi dalam proses pembangunan dana desa ini, ya. Kalau ada yang lain yang diusulkan, misalkan saya minta tolong nanti perangkat berapa lansia yang memang betul kita bantu di 2023, kemudian beasiswa untuk anak yang tidak mampu akan kita cover di tahun 2023 ini. Karena saya konsen saya seperti itu. Walaupun ada bedah rumah yang saya konsenkan 1 unit di tahun 2023 ini, ya, selain sumur dan sebagainya, ya. Itu konsen saya. Tapi tidak menuntut, kalau ibu suka ayo kita bangun, kalau tidak tergantung suara ibu sekalian. Kami tidak bisa memastikan dan memaksa terhadap pembangunan. Terima kasih. Desa, jangan lupa subscribe. Subscribe dong guys. Karena